bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Renta Habel dengan NPM 02
agensi yang bertindak atas nama prinsipal. Teori ini diperkenalkan oleh Michael Jensen dan William McLean tahun 1976 untuk menjelaskan hubungan antar unit usaha atau prinsipal dan manajer atau agensi dalam perusahaan. Fokus utamanya adalah masalah keyakinan, yaitu konflik yang muncul ketika agensi bertindak demi kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan prinsipal. Ada konsep utama dalam perspektif agensi. Yang pertama yaitu konflik kepentingan agensi mungkin memprioritaskan keuntungan pribadi, misalnya dengan mengambil keputusan yang
yaitu studi kasus. Yang pertama pada perusahaan Patagonia, yaitu di mana fokus pada lingkungan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua perusahaan Unilever, Sustainable Living Plan untuk kesejahteraan sosial dan probabilitas perkembangan dan tren masa depan. Kita masuk pada perkembangan dan tren masa depan. Yang pertama ada stakeholder sharing framework, yang dimana prioritas berdasarkan kekuasaan, legitimasi dan urgensi. Yang kedua integrasi triple bottom line, yang dimana keuntungan ekonomi, lingkungan dan sosial. Yang ketiga digitalisasi, yang dimana mengelola hubungan dengan komunitas digital dan teknologi baru. Yang keempat yaitu fokus keberlanjutan yang dimana inisiatif ekonomi sirkular dan emisi nol. Yang kelima keterlibatan strategis, yang dimana stakeholder sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan. Yang berikut kita masuk pada teori New Public Management atau NPM. New Public Management atau NPM merupakan paradigma dalam pengelolaan sektor publik yang berkembang pada akhir abad ke-20, terutama pada tahun 1980-an. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap terlalu kaku, lamban, tidak efisiensi dalam memberikan layanan publik. NPM menawarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan manajemen atau sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi, efektif, dan kualitas layanan publik. Berikut ada latar belakang munculnya NPM. NPM muncul dalam konteks global yang ditandai oleh yang pertama krisis ekonomi dan fiskal pada tahun 1970-an. Banyak negara terutama di Barat menghadapi krisis ekonomi yang mengalami kemampuan mereka dalam menyediakan layanan publik, defisit anggaran dan tekanan untuk mengurangi belanja publik. Muncul kebutuhan akan informasi manajemen sektor publik. Yang kedua yaitu kritik pada birokrasi pemberian model birokrasi tradisional berdasarkan teori Max Weber yang dianggap tidak lagi relevan dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern. Sistem birokrasi yang hierarkis berorientasi pada aturan dan terlalu prosedural dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu teknologi globalisasi dan teknologi globalisasi dan perkembangan teknologi informasi meningkatkan harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat, transparansi dan berkualitas. Yang keempat yaitu adopsi nilai-nilai pasar ideologi neoliberal yang berkembang pada 1980-an, menekankan pentingnya efisiensi, kompetisi dan peran pasar dalam mengelola sumber daya. Ide ini memengaruhi kebijakan publik dan manajemen sektor publik. Prinsip-prinsip utama NPM yaitu NPM mengadopsi sejumlah prinsip manajemen sektor swasta yang diterapkan pada sektor publik. Prinsip-prinsip tersebut yaitu ada pertama pada orientasi pada hasil atau output oriented. NPM menekankan pentingnya hasil output daripada proses. Ukuran keberhasilan organisasi publik didasarkan pada pencapaian tujuan yang diukur. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas. Fokus utama NPM adalah meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Terus yang ketiga yaitu peningkatan kualitas layanan publik, yang dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau customer oriented dengan memberikan layanan yang tepat, responsif dan berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu desentralisasi dan delegasi kewenangan. Dalam NPM, pengambilan keputusan didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah atau ke unit-unit operasional untuk meningkatkan fleksibilitas dan
privatisasi. NPM mendukung kompetisi antara organisasi publik swasta serta privatisasi atau kontrak dengan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi publik. Yang keenam yaitu penggunaan teknologi dan inovasi, di mana NPM mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Terus yang ketujuh yaitu akuntabilitas yang lebih besar. Akuntabilitas dalam NPM tidak hanya didukung oleh otoritas publik, tetapi juga pada masyarakat sebagai penggunaan layanan. Terus yang berikut ada implementasi NPM di berbagai negara. NPM diimplementasi dengan cara yang berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial yang dimana itu pada berada di masing-masing. Yang pertama itu ada pada Inggris. Inggris adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi NPM, terutama melalui kebijakan reformasi yang diperkenalkan oleh pemerintah market teacher privatisasi. Perusahaan memiliki negara yang pengenalannya mengorganisir pasar dalam sektor publik adalah ciri utama implementasi NPM di Inggris. Yang kedua ada pada negara Selandia Baru. Selandia Baru dikenal sebagai salah satu pelopor implementasi NPM yang komprehensif. Reformasi di negara ini melibatkan struktur restrukturisasi Kementerian Kepenerapan Kontrak Kerja dan pengukuran hasil berbasis output. Yang ketiga ada pada negara Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat peningkatan NPM diwujudkan dalam bentuk reformasi seperti Reinventing Government yang dipelopor oleh pemerintah Bill Clinton. Fokusnya adalah pada efisiensi inovasi dan pengurangan birokrasi. Terus yang keempat ada pada di negara Indonesia. Di Indonesia konsep NPM mulai diadopsi pada era reformasi, terutama dengan pengesahan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, desentralisasi, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik. Selain itu, penerapan sistem e-government juga mencerminkan prinsip-prinsip NPM. Terus juga ada kritik terhadap NPM. Meskipun NPM menawarkan banyak manfaat, konsep ini juga menghadapi kritik. Di antaranya yaitu yang pertama ada pada komersialisasi pelayanan publik, yang dimana fokus pada efisiensi dan kompetensi seringkali menyebabkan layanan publik dipandang sebagai komoditas sehingga mengabaikan nilai-nilai sosial dan keadilan. Yang kedua ada pada ketimpangan akses, yang dimana privatisasi layanan publik dapat meningkatkan biaya layanan yang pada akhirnya mengurangi akses masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga kesulitan dalam pengukuran kinerja, yang dimana tidak semua hasil dalam sektor publik dapat diukur secara kuantitatif. Fokus pada indikator kinerja yang terukur seringkali mengabaikan aspek-aspek kualitatif yang penting. Terus yang keempat ada pada kehilangan identitas publik, yang dimana penerapan prinsip-prinsip manajemen swasta dapat mengikis nilai-nilai khas sektor publik seperti pelayanan tanpa diskriminasi dan tanggung jawab sosial. Terus yang kelima ada tantangan dalam implementasi, di mana NPM membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Di negara-negara berkembang, keterbatasan ini sering menjadi kendala dalam implementasi NPM. Terus juga ada di mana masa depan dari relevansi NPM. Dalam beberapa dekade terakhir, NPM telah mengalami perkembangan dan kritik yang signifikan. Berikut ada beberapa alternatif dan paradigma baru seperti No Party Government atau NPG dan Public Value Management yang
keterbatasan NPM. Terus juga ada juga namun prinsip-prinsip NPM tetap relevan terutama dalam menghadapi tantangan global seperti yang pertama yaitu digitalisasi dan teknologi, yang dimana teknologi informasi terus memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan juga aksesibilitas layanan publik. Terus yang kedua, tuntutan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana masyarakat modern semakin menuntut transparansi dalam pengelolaan sektor publik. Terus yang ketiga ada kemitraan publik swasta atau PPP, yang dimana kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi semakin penting dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik. Terus juga ada penguatan konsep neopublic. Penguatan konsep neopublic governance atau NPG sebagai pelengkap NPM. Seiring waktu keterbatasan NPM melahirkan pendekatan baru, salah satunya adalah neopublic governance atau NPG, yang dimana jika NPM berfokus pada efisiensi dan pengelolaan berbasis pasar, NPG lebih menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola publik. Terus itu ada pertama karakteristik utama NPM, yang dimana partisipasi multi stakeholder NPG meningkatkan peran masyarakat, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Pada kolaborasi yaitu yang dimana pengelolaan sektor publik dilakukan melalui kerjasama lintas sektor untuk menciptakan solusi yang lebih holistik, fokus pada wilayah publik yang dimana berada dengan efisiensi berbasis pasar dalam NPN. NPG bertujuan untuk menciptakan nilai publik yang mencakup keadilan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, NPG dan teknologi digital. NPG sangat relevan di era digital, di mana keterlibatan masyarakat dapat difasilitasi melalui teknologi seperti e-participation, e-government, dan media sosial. Dengan teknologi masyarakat dapat lebih mudah memberikan masukan, mengawasi layanan publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang ketiga yaitu perbandingan NPM dengan NPG, yang dimana ada pendekatan NPM yaitu berorientasi pada pasar, hasil, dan kompetisi. Untuk pendekatan NPG itu berbasis pada jaringan kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan, melainkan dapat saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola publik yang lebih efisien dan responsif. Terus juga ada pula transparansi menuju tata kelola publik yang berkelanjutan, yaitu seiring dengan perkembangan global, sektor publik menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan globalisasi ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan manajemen yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Yang pertama ada pada prinsip berkelanjutan dalam NPM. Meskipun NPM awalnya tidak dirancang untuk menangani keberlanjutan, efisiensi dan inovasi dapat diterapkan untuk mengelola sumber daya secara lebih bijak. Misalnya penerapan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan berbasis data. Sekian dari materi tentang teori-teori akuntansi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.